Perbuatan baik apapun yang Anda lakukan, jangan pernah berharap balasan, imbalan, efek yang sempurna di dunia ini nggak akan pernah ada. Makanya istilah Anda dikecewakan itu pasti di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat ke-38 sama ayat ke-39 ini Allah katakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa tidak ada satu jiwa yang akan memikul dosa dari jiwa yang lain. Artinya seseorang tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Nah, oleh karena tidak ada siapapun yang memikul dosa orang lain, maka istilah yang berkembang di tengah-tengah kita selama ini tentang adanya hukum karma itu enggak ada. Jadi hukum karma itu enggak ada. Sekali lagi karena Allah katakan tegas di sini, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah memikul beban atau akibat dari dosa orang lain. Lalu di ayat yang ke-39 juga Allah pertegas kembali wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada yang akan diperoleh seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Jadi kalau di ayat ke-38 itu terkait dengan dosa, seseorang hanya akan memikul beban dosanya sendiri dan dia tidak akan mungkin memikul beban dosa orang lain. Di ayat ke-39, apa yang akan diperoleh seseorang dari balasan, dia hanya akan memperoleh balasan dari kebaikannya sendiri. Apa yang dia usahakan, dari situlah nanti dia akan memperoleh ganjaran. Tapi kemudian para mufassirin mengatakan bahwa ayat ini berlaku secara umum, atau ini disebut sebagai kaidah umum. Kenapa disebut sebagai kaidah umum? Karena ada pengkhususan. Makanya ketika ayat ini turun, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyusul ayat ini dengan firman-Nya yang lain, yaitu di dalam surah At-Tur ayat 21. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh anak cucu keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di surga kelak. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa kaidah umum mengatakan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, dan apa yang akan diperoleh seseorang dari balasan, dia hanya akan memperoleh balasan dari perbuatan baiknya sendiri. Itu kaidah umumnya. Tapi ada pengkhususan, ada amalan-amalan tertentu atau dosa-dosa tertentu di mana amal soleh itu atau dosa itu berefek pada orang lain. Contohnya misalnya, kita sudah ambil contoh sebelumnya ya, sholat. Itu sholat kita berpengaruh pada anak cucu keturunan kita dan berpengaruh pada keluarga kita. Kalau kita memperbaiki sholat kita, insya Allah itu akan ada pengaruhnya bagi keluarga kita, ada efeknya. Makanya para sahabat mengatakan bahwa inna nazidu fi sholatina min ajli auladina. Sesungguhnya kami memperbaiki sholat kami dengan tujuan agar Allah memperbaiki anak keturunan kami. Itu ya, ini diantara pengecualian atau pengkhususan. Kemudian amal soleh yang lain, misalnya ketika ada istilah syafaat, kan ada juga istilah syafaat kan, dimana kalau Anda misalnya bersahabat dengan orang yang soleh, maka orang soleh itu akan menjadi sumber syafaat bagi Anda di hari kiamat kelak. Itu artinya kebaikan orang lain, kesolehan orang lain itu bisa berefek pada sahabatnya, pada saudaranya, jika saudaranya itu memang berkawan dengan orang-orang yang soleh itu. Contoh yang lain lagi, misalnya ketika ada hadis yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mendoakan saudara kita. Doa saudara kita itu kan akan berefek juga bagi
orang lain. Doa kita kepada saudara kita itu berefek pada saudara kita. Padahal amal solehnya amal soleh siapa? Amal soleh kita kan? Itu berefek. Nah ini yang kita katakan sebagai amalan-amalan tertentu, kebaikan-kebaikan tertentu yang atau khusus amal soleh ini itu memiliki efek atau dampak bagi orang lain. Tapi tidak semuanya ya. Sekali lagi hukum dasarnya, kaidah awalnya mengatakan bahwa Anda hanya akan memperoleh balasan dari kebaikan Anda sendiri. Sebaliknya Anda hanya akan merasakan balasan dari kejahatan atau dosa atau maksiat Anda sendiri. Nah, kalau misalnya tadi sudah kita katakan bahwa ada amal soleh tertentu yang mempengaruhi orang lain, sebaliknya dosa juga demikian. Ada dosa-dosa tertentu yang juga akan berefek pada orang lain. Misalnya sudah kita ceritakan tentang apa itu? Zina itu berefek pada yang lain. Ada seorang ulama mengatakan man yazni yuzna bihi walau bijidarihi. Orang yang berzina, maka efek daripada perbuatan zinanya itu akan berdampak pada keluarganya sendiri, rumah tangganya sendiri, walau bijidarihi. Minimal atau paling tidak yang akan jadi efek atau yang akan merasakan dampaknya adalah tembok rumahnya sendiri. Itu artinya harus ada. Meskipun bukan keluarganya, tapi intinya dalam rumah tangganya itu akan ada. Setidak-tidaknya adalah tembok rumahnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang kita katakan tadi bahwa ada amal soleh tertentu yang ketika seseorang melakukan itu dampaknya akan berefek pada orang lain, yaitu saudaranya atau kerabatnya atau keluarganya sendiri. Kemudian sebaliknya ada dosa-dosa tertentu yang juga akan berefek pada orang lain. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwa sa'yahu, sa'i itu artinya usaha. Sa'i itu artinya upaya. Dan bahwa upaya seseorang, upaya satu jiwa itu saufa yura, pasti akan diperlihatkan kepada orang itu. Ini artinya di mana? Di hari kiamat kelak. Hari kiamat kelak, apapun yang Anda lakukan, itu efeknya akan diperlihatkan. Nah ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang dimaksud dengan wa anna sa'yahu saufa yura, bahwa usaha setiap orang itu, apa yang dilakukan oleh setiap jiwa itu pasti akan diperlihatkan kepadanya di hari kiamat kelak. Selanjutnya di ayat yang berikutnya, ayat ke-40 ya. Ayat ke-41, summa yujzahul jazaa'al aufa. Nah, ketika setiap orang nanti di hari kiamat akan ditampakkan kepadanya semua apa yang sudah dia perbuat ketika di dunia, maka kata Allah, summa, setelah itu yujzahu, orang itu akan dibalas dengan al-jaza al-aufa, balasan yang sempurna. Wafa itu artinya menyempurnakan. Sementara kata aufa itu paling sempurna. Jadi summa yujzahul jaza al-aufa itu artinya lalu jiwa itu akan dibalas dengan balasan yang paling sempurna. Jadi dari ayat ini kita paham bahwa ternyata balasan yang sempurna itu hanya ada di akhirat. Baik itu balasan dari perbuatan baik Anda atau balasan dari perbuatan buruk atau dosa Anda, itu hanya akan maksimal, hanya akan sempurna di akhirat kelak. Di dunia ini balasannya nggak ada yang sempurna. Anda boleh jadi berbuat baik, tapi kebaikan Anda tidak dihargai oleh orang. Kenapa? Karena masih di dunia, nggak akan pernah sempurna. Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya ternyata minim. Usahanya sudah maksimal, hasilnya masih minim. Saya punya banyak kawan yang kemudian pada mengeluh. Dulu katanya orang itu saya ngajar dia ngaji. Tapi giliran dia sudah pandai, sudah tahu ilmu sedikit, sekarang gurunya yang diserang. Banyak yang kayak gitu kawan-kawan yang mengeluh. Ya sebetulnya nggak usah mengeluh, karena memang begitulah tabiat dunia. Perbuatan baik apapun yang Anda lakukan, jangan pernah berharap balasan, imbalan, efek yang sempurna di dunia ini nggak akan pernah ada. Makanya istilah Anda dikecewakan itu pasti di dunia. Itulah sebabnya sehingga prinsip Anda kalau ingin beramal dan tidak kepengen kecewa, ya tanamkan keyakinan ini. Bahwa tidak akan pernah ada balasan yang sempurna di dunia ini, gak akan pernah ada. Pasti kecewa.
Makanya jangan pernah berharap balasan yang sempurna di dunia, jangan pernah. Ketika Anda melakukan satu kebaikan, apa yang harus Anda harapkan? Harapkanlah kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang sempurna ketika di akhirat kelak. Dengan itu Anda tidak akan kecewa ketika melihat reaksi orang lain, ketika melihat apa balasan orang lain terhadap kebaikan yang sudah Anda lakukan kepada orang itu. Enggak akan kecewa itu.